meninggalkannya. Kang Taimo yang mendengar perkataan Shin Hari itu pun menjadi kebingungan, padahal sudah jelas-jelas Shin Hari lah yang menciumnya dahulu. Lalu karena Kang Taimo masih merasa belum puas dengan penjelasan Shin Hari, dirinya pun langsung pergi menyusulnya untuk kembali meminta penjelasan. Namun tak disangka saat itu tiba-tiba saja Minwoo datang dan meminta Shin Hari untuk kembali melanjutkan pekerjaannya. Shin Hari pun lalu mempunyai alasan untuk pergi meninggalkan Kang Taimo tanpa memberikannya penjelasan. Kemudian saat Kang Taimo sampai di rumah, dirinya masih memikirkan tentang kejadian itu sampai-sampai ia menjadi kesal karena Shin Hari mempermainkan perasaannya. Di samping itu, ternyata Shin Hari juga memikirkan tentang kejadian tadi. Sebenarnya, Shin Hari tidak bisa untuk membohongi dirinya sendiri jika ia telah menyukai Kang Taimo. Keesokan harinya saat Shin Hari kembali bekerja, tiba-tiba ia kembali mendapat telepon dari Kang Taimo, tapi Shin Hari malah tidak berani mengangkatnya. Kang Taimo pun kembali menjadi kesal sampai-sampai ia menjadi keberangkapan jika Shin Hari mulai menghindarinya. Kemudian, Sung Hoon datang menghampiri Kang Taimo untuk memintanya segera menyelesaikan pekerjaannya. Ternyata saat itu perusahaan Kang Taimo memberikan donasi dana untuk sebuah rumah sakit kanker. Di sana, Kang Taimo bertemu dengan seorang wanita tua yang bernama Jin Chairin, yang ternyata wanita itu adalah bibi dari Jin Yongso. Jin Chairin ternyata juga mempunyai seorang anak perempuan yang sangat manja bernama Jin Yujong. Malam harinya, terlihat Shin Hari sedang berada di dalam mobil bersama dengan Kang Taimo. Saat itu, Kang Taimo kembali meminta penjelasan dari Shin Hari mengenai kejadian kemarin. Dengan perasaan yang sangat malu, Shin Hari pun mulai menjelaskannya dan dia juga tetap menganggap jika kejadian kemarin adalah sebuah kecelakaan. Namun Kang Taimo yang mendengar itu menjadi tidak terima karena Shin Hari lah yang pertama menciumnya. Kang Taimo langsung meminta kepada Shin Hari untuk membayarnya sebagai ganti rugi, tetapi sebenarnya semua perkataannya hanyalah sebuah rencananya saja agar dirinya bisa berkencan lagi dengan Shin Hari. Kemudian Kang Taimo mengajak Shin Hari untuk makan di sebuah restoran mewah. Melihat harga makanan yang sangat mahal itu, Shin Hari pun langsung protes kepada Kang Taimo karena sebenarnya ia tidak sepenuhnya melakukan ciuman itu. Mendengar itu, Kang Taimo pun langsung berniat akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya dengan menjadi kekasih Shin Hari, namun Shin Hari tetap menolaknya dan dengan terpaksa dirinya berniat akan membayar semua makanan yang telah dipesan oleh Kang Taimo itu. Di sisi lain, terlihat Minwoo sedang melakukan sesi pemotretan untuk produk makanannya. Dan ternyata semua itu adalah permintaan dari Yura. Namun sebenarnya saat itu Minwoo sedang tidak mood untuk melakukannya karena sebelumnya Yura tidak memberitahu Minwoo terlebih dahulu. Mengetahui Minwoo kesal, Yura pun langsung mempertanyakan karena Yura merasa jika sikap Minwoo mulai berubah sejak dirinya dekat dengan Shin Hari. Kemudian tiba-tiba saja seorang fotografer yang berada di sana mulai memuji video Minwoo yang bersama dengan Shin Hari kemarin. Seketika Minwoo yang mendengar pujian itu pun menjadi bersemangat, bahkan dirinya juga menjelaskan sikap Shin Hari yang sangat polos itu. Nah, perkataan tersebut tentu saja membuat Yura mulai menjadi cemburu. Kembali ke Shin Hari dan juga Kang Taimo yang saat itu mulai makan bersama. Namun di saat itu, Shin Hari malah melihat Kang Taimo yang sedang makan sambil memikirkan hal yang tidak-tidak. Bahkan Shin Hari sampai teringat dengan momen ciumannya bersama Kang Taimo. Nah, karena Shin Hari tidak kuat menahannya, dirinya pun langsung meminta izin untuk pergi ke toilet. Di sana, Shin Hari mulai berusaha untuk menenangkan dirinya dengan bernyanyi. Lalu setelah ia merasa tenang, dirinya pun langsung kembali ke mejanya. Di saat itulah, ia melihat Kang Taimo yang sedang memainkan sebuah musik dengan menggunakan piano. Dan ternyata permainan piano tersebut membuat hati Shin Hari menjadi luluh. Kemudian setelah mereka selesai makan, Shin Hari pun berniat akan membayar semua tagihannya. Namun ternyata Kang Taimo telah membayar semuanya dengan maksud agar Kang Taimo bisa kembali berkencan dengan Shin Hari di lain waktu. Di sisi lain, Sung Hoon mendapat sebuah kejutan dari Jin Yongso di mana ia telah menyiapkan makan malam yang sangat istimewa untuk mereka berdua. Namun ternyata saat Sung Hoon mulai mencicipi makanan itu, dirinya menjadi terkejut karena semua makanan itu terasa sangat asin. Jin Yongso yang mendengar penilaian makanan dari Sung Hoon itu malah menjadi tersinggung, padahal sebenarnya Sung Hoon hanya bermaksud untuk memberikan penilaiannya saja. 끝나고 피곤했을 텐데 어떻게 이걸 다... 괜찮아요.
바지락 같은 경우에는 해감이 덜 됐는데 그리고 나머지 것들은 또 먹어봐야 Karena kekesalannya itu, ia pun langsung mencurahkan isi hatinya kepada Shin Hari. Saat itu, Jin Yongso juga memberitahukan hubungannya itu. Namun tiba-tiba ia malah menanyakan tentang kedekatan Shin Hari dengan Kang Taemo, karena Jin Yongso mulai mencurigainya. Shin Hari yang merasa dicurigai mulai membantah semua tuduhan dari Jin Yongso. Namun tanpa sadar, dia justru malah keceplosan dengan mengatakan jika dia sering makan berdua dengan Kang Taemo. Keesokan harinya, terlihat sang kakek sedang berkumpul dengan teman-temannya di sebuah restoran. Dan saat itu, tiba-tiba saja dirinya dihampiri oleh Jin Chairin. Di sisi lain, terlihat Shin Hari kembali diminta oleh Kang Taemo untuk menemaninya jalan-jalan di sebuah taman hiburan. Saat itu, Shin Hari menjadi kebingungan karena di tempat itu tidak ada makanan mewah ataupun mahal seperti selera Kang Taemo. Namun Kang Taemo tidak terlalu mempermasalahkannya, karena sebenarnya tujuannya hanya ingin menghabiskan waktu berdua dengan Shin Hari. Beberapa saat kemudian, Shin Hari mendapat telepon dari rumah yang memberikan kabar jika sang ayah jatuh sakit. Seketika, Shin Hari pun langsung bergegas untuk pergi ke sana dan benar saja ternyata sang ayah menderita penyakit usus buntu yang harus segera dioperasi. Namun karena rumah sakit tersebut penuh, sang ayah tidak mendapatkan kamar perawatan dan dia pun terpaksa harus menunggu di luar. Tapi tiba-tiba saja seorang suster datang menghampiri dan langsung memindahkan sang ayah ke sebuah kamar. Ternyata semua itu berkat Kang Taemo yang memindahkan sang ayah ke sebuah kamar mewah. Orang tua Shin Hari pun menjadi terkejut hingga merasa sungkan kepada Kang Taemo. Melihat kebaikan dari Kang Taemo itu, kedua orang tua Shin Hari pun berniat akan berkenalan dengan Kang Taemo. Namun Shin Hari justru berusaha untuk menutupi identitas Kang Taemo dan dia juga meminta kepada Kang Taemo untuk berpura-pura menjadi orang lain agar Shin Hari tidak ketahuan jika dirinya sedang dekat dengan bosnya sendiri. Di sisi lain, terlihat Minwoo sedang membantu Shin Hari menjaga restoran orang tuanya yang sedang berada di rumah sakit. Namun saat itu, Minwoo malah mengalami kecelakaan kecil yang membuat tangannya menjadi terluka. Seketika, Shin Hamin yang mengetahuinya pun segera meminta Minwoo untuk mengambil obat yang ada di kamar Shin Hari. Tapi tak disangka saat ia akan mengambil obat di kamar Shin Hari, dirinya malah menemukan surat perjanjian Shin Hari dengan Kang Taemo. Akhirnya, Minwoo pun berpikiran buruk tentang Kang Taemo dan tanpa pikir panjang dirinya juga pergi menemui Shin Hari untuk meminta penjelasan. Namun saat itu, Minwoo justru malah melihat Kang Taemo sedang bersama dengan Shin Hari. Minwoo pun langsung menghampiri dan langsung memukulnya tanpa memberikan penjelasan. Shin Hari yang melihat hal itu langsung memisahkan mereka dan karena Shin Hari tak ingin terjadi perkelahian, dirinya pun langsung membawa pergi Minwoo menjauh dari Kang Taemo. 안 그래요? 억울해서 그럽니다. 내 뒤에서 욕한 줄도 모르고 그냥 키스로 갚던가. 야, 이민호! 소리. 그만하세요, 사장님! Setelah itu, Minwoo memperlihatkan surat perjanjian itu dan meminta Shin Hari untuk menjelaskannya. Di saat itulah, Minwoo juga mulai mengira jika Shin Hari mendapat paksaan dari Kang Taemo untuk menjalani hubungan palsu. Namun Shin Hari yang mendengar perkataannya itu justru malah menjadi kesal karena Minwoo tiba-tiba saja mencampuri urusannya. Shin Hari juga membela Kang Taemo dan meminta Minwoo untuk meminta maaf kepadanya. Setelah itu, Shin Hari langsung pergi meninggalkan Minwoo. Sampainya Shin Hari di rumah, dirinya menjadi galau karena sebenarnya Shin Hari tidak bermaksud untuk membela Minwoo. Di saat itulah, dia juga berniat akan mengirimkan pesan untuk menjelaskan kepada Kang Taemo. Namun tiba-tiba saja Shin Hari langsung mengurungkan niatnya karena dia tidak ingin jika Kang Taemo beranggapan yang tidak mengenai perasaannya. Di sisi lain, Kang Taemo juga merasa galau karena Shin Hari lebih membela Minwoo daripada dirinya. Kemudian keesokan harinya, terlihat Shin Hari akan bepergian bersama dengan semua rekan-rekan kerjanya. Di saat itu, ia merasa cemas karena Kang Taemo tidak menghubunginya. Di sisi lain, terlihat Jin Yongso mulai menemui Sung Hoon untuk memberikan bekal makanan untuknya dan setelah itu, Jin Yongso langsung berpamitan untuk kembali bekerja. Tak diduga, Kang Taemo ternyata melihat kedekatan mereka berdua.
Mengetahui Kang Taimo berada di sana, Sung Hung pun menjadi sangat terkejut dan dia juga menjelaskan semuanya kepada Kang Taimo jika dirinya dan Jin Yongso telah resmi berpacaran. Lalu setelah itu, mereka pun mulai ke ruang kerjanya dan ternyata sang kakek telah menunggu mereka di dalam ruangan. Tujuan sang kakek saat itu hanyalah untuk menyuruh Kang Taimo untuk kembali menghadiri acara kencan buta yang telah ia persiapkan. Ternyata wanita yang akan Kang Taimo temui tersebut adalah anak dari Jin Chairin. Mendengar perintah dari sang kakek, Kang Taimo pun tidak bisa berbuat apa-apa selain menurutinya. Di sisi lain, ternyata kepergian Shin Hari bersama dengan semua rekan-rekan kerjanya hanyalah untuk bertanding dalam sebuah olahraga bola tangan, di mana salah satu pemain terbaik dalam tim tersebut akan dipilih untuk mendapatkan kesempatan berkencan dengan Kang Taimo selaku presiden direktur di perusahaan. Mendengar hadiah tersebut, Shin Hari pun mulai menjadi bersemangat dan dia juga tidak akan rela jika hadiah tersebut jatuh kepada orang lain. Dengan sekuat tenaga, Shin Hari pun berusaha untuk memenangkan pertandingan tersebut hingga akhirnya ia pun berhasil memenangkannya. 나오세요. Namun tak disangka, di tengah-tengah kebahagiaannya tersebut, ia malah mendapatkan kabar jika Kang Taimo berhalangan hadir dalam acara itu. Karena ternyata Kang Taimo akan pergi menghadiri acara kencan buta yang telah dipersiapkan oleh sang kakek. Seketika, Shin Hari yang mendengarnya pun menjadi kecewa dan setelah acara tersebut selesai, ia kembali kepikiran dengan Kang Taimo karena sebenarnya dirinya juga tidak bisa terus-menerus menutupi perasaannya tersebut. Tanpa berpikir panjang, Shin Hari pun langsung bergegas untuk menemui Kang Taimo. Di dalam perjalanannya, Shin Hari langsung menelepon Kang Taimo dan mulai mengungkapkan semua perasaannya itu. Bahkan, ia juga merasa cemburu karena Kang Taimo kembali pergi untuk kencan buta. Namun ternyata, Kang Taimo tidak benar-benar pergi ke acara kencan buta tersebut, melainkan saat ini ia justru menunggu Shin Hari di depan rumahnya. Mendengar hal itu, Shin Hari pun langsung berputar arah dan segera kembali pulang menemui Kang Taimo. Akhirnya, mereka berdua janjian untuk bertemu di lokasi yang telah mereka tentukan. Hingga pada akhirnya mereka berdua pun bertemu di atas jembatan.